Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya dua orang muadzin. Ada Ibnu Umm Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Umm Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan. Berarti azan itu masih boleh, gitu kan. Baik, wa kulu washrabu. Sekarang bukan semua hubungan suami istri, makan dan minumlah kamu semua hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai nampak jelas bagi kamu benang putih dari benang merah, beda hitam, yaitu waktu fajar. Artinya apa? Di sini kita sudah mulai menahan puasa itu adalah pada waktu fajar, ya. Artinya puasa sudah mulai menahan, tidak makan dan minum kalau sudah masuk waktu fajar, yaitu waktu subuh. Kalau sudah subuh, orang makan minum batal puasanya. Kenapa ini perlu saya bahas? Karena belakangan muncul pendapat saudara kita yang mengatakan walaupun sudah adzan subuh masih boleh makan minum, ya kan? Padahal ijma' ulama berdasarkan ayat tadi, ya kan? Berdasarkan ayat tadi, minal fajar tadi, sepakat para ulama tidak boleh makan minum sahur apabila sudah datang waktu subuh. Tapi ada pendapat yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan bahwa walaupun sudah adzan masih dibenarkan makan sahur. Apa dasarnya? Oh ya, saya baca hadisnya dulu ya, tentang hadis wajibnya menahan, wajibnya mulai puasa pada waktu datang waktu subuh. Walaupun ayat sudah jelas ya, ayat sudah jelas. Ada hadis bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hauna wa adbara an-nahar min hauna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im." Oh, ini maghrib ya. Ini tentang maghribnya ya. Kalau sudah terbenam matahari, maka sudah berbukalah orang berpuasa. Nah, yang digunakan dalil oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ini saya ngambil dari beberapa kitab beliau. Dilihat di halaman 2, di situ ada hadisnya. Idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u 'ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Silakan dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika salah seorang di antara kalian mendengar panggilan sementara wadah makanan masih berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya atau makan. Kita kasih catatan, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Sahih. Perhatikan, jika ada di antaramu
yang mendengar suara adzan, an-nida. Ya, nida di sini adzan. Sementara piring, gelas, wadah makanan di tangannya tidak perlu merespon nida tadi. Makan saja dulu sampai selesai. Ini difahami oleh Syekh Albani yang kemudian disebarkan juga di Indonesia oleh saudara-saudara kita. Apabila adzan subuh sudah berkumandang, sedangkan piring masih pegang, lu makan aja dulu. Ini. Nah, kita coba analisa, benarkah itu? Pertama, pemahaman hadis yang membolehkan orang makan setelah fajar menyalahi ayat Al-Quran. Ya, menyalahi ayat Al-Quran, menyalahi hadis, dan menyalahi ijma ulama. Tapi bukan berarti Syekh Albani nggak punya alasan, punya alasan. Ini dia nih. Mafihi dalilun ala anna man tara 'alaihi fajr wa inna at-ta'am aw syarab 'ala yadihi annahu yajuzu lahu an la yad'ahu hatta yaqudha hajatahu minhu fa hadhihi surah mustasnatun min al-ayah wa kullu syarabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Nih, silakan dibaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa barang siapa menyaksikan fajar sedangkan wadah makanan atau minuman ada di tangannya, boleh baginya tidak meletakkannya sampai ia memenuhi kebutuhannya atau makan atau minum. Tindakan ini merupakan pengecualian dari firman Allah, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Sekarang kita analisa bareng-bareng ya. Benar nggak menggunakan hadis ini sebagai dalil bolehnya orang makan sahur walaupun sudah adzan subuh? Kita analisa. Pertama, hadis selesai sahih tadi. Kedua, yang kedua hadisnya sahih. Yang ketiga, kira-kira apa yang dimaksud dengan nida pada hadis ini? Jika ada yang mendengar azan, dia masih pegang makanan, makan saja dulu. Ini memungkinkan ikut dengan hadis Nabi. Lihat di bawahnya, halaman 3 ya. Kita pernah ingat hadis Nabi kan? Idza wudi'a al-isya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'isya. Apabila makan malam telah disajikan sedangkan sholat sudah diiqamatkan, makanlah dulu. Ini sholat subuh apa sholat yang lain? Asya, makan malam. Di bawahnya, idza kana ahadukum ala ta'ami wa la yajra hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis shalah. Apabila salah seorang di antara kamu dihadapkan makanan, maka jangan bersegera untuk salat sehingga selesai hajatnya, makan dulu. Wa in uqimatis shalah, walaupun salat sudah diiqamatkan. Ini salat yang mana ini? Salat yang mana? Salat mana saja. Mau sholat zuhur kita pegang makanan, sudah siap kita makan, qomat, sholat dulu, makan dulu, supaya apa? Sholatnya bener. Lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin, maka selesai dulu supaya nggak mikirin. Adzan asar, kita lagi makan nih, ada qomat asar, makan apa asar dulu? Makan dulu. Itu yang dituju oleh hadis Nabi yang di atas tadi. Jadi yang dituju oleh Nabi bukan nida sholat subuh, sehingga difahami apabila sudah kedengaran adzan subuh makan aja terus.
Jelas ya? Ini yang dimaksud hadis yang ini. Yang dituju oleh hadis yang pertama tadi adalah makna hadis ini menjelaskan. Nah, kenapa Syekh Albani menggunakan hadis ini sebagai dasar sholat subuh juga masuk di dalamnya, termasuk di bulan puasa? Karena memang Imam Abu Dawud meletakkan hadis ini pada bab soal sahur, bukan yang lain. Tetapi nanti Imam Al-Baihaqi menempatkan hadis ini pada bab sholat. Berarti tidak ada kaitan dengan sahur. Yo ya, kita ulangi. Yang dimaksud dengan nida pada hadis di atas tadi tidak ada hubungannya dengan bulan puasa, tidak ada hubungannya dengan sholat subuh. Sholat mana saja, kalau kita sudah mau makan lalu ada qomat, teruskan makan dulu. Jadi jangan dikhususkan sholat subuh bulan puasa, malah tidak masuk. Bahkan kalau bulan puasa beda sholat subuhnya dengan sholat subuh yang lain. Kenapa? Karena sholat subuh hubungannya dengan puasa sudah berhubungan dengan menahan, tidak boleh makan lagi. Maka hadis ini tidak boleh dibawa ke situ. Kira-kira kalau kayak gitu benar gak ya? Nah kalau sekarang misalnya dipaksakan hadis tadi juga diberlakukan kepada sholat subuh di bulan puasa, masih boleh makan, lah kapan mulai puasanya? Hah? 8. Bang Rohman kalau makan berapa jam? 12 Hah? jam. Berapa menit lah? Menit aja takutnya enak sebut jam. Kalau jam 4:30 sudah azan subuh, kemudian kita makan temel. Selesai nggak 10 menit? Enggak. Bisa sampai 5:30, lah kapan puasanya? Kagak selesai. Jadi, saya kok cenderung mengatakan bahwa hadis tadi adalah sama dengan hadis ini. Jika sudah dihidangkan makanan, qomat, makan saja dulu. Maka kecuali apabila azan sholat subuh di bulan puasa. Harus begitu. Bukan hadisnya mentaksiskan ayat. Ya. Tetapi pemahaman kita terhadap hadis tadi harus dibatasi bahwa hadis berlaku secara mutlak kecuali bulan puasa. Sebab ada kewajiban yang lain. Nah itu. Ya, tapi kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang, ya kan? Tidak boleh juga menistakan pendapat Syekh Albani, tidak apa-apa. Tapi ya silakan saja. Kalau mau pakai itu boleh. Ini udah qomat di masjid, lu makan bae sahur terus itu. Sholat udah bubar, sahur belum? Kelar. Kapan lu sholatnya? Kapan juga puasanya gitu loh ya. Ini saya menanggapi karena ada video seperti itu supaya kita tidak ragu-ragu. Mazhab Syafi'i tegas, siapa yang makan saat adzan subuh batal puasanya. Selesailah. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli. Selesai ya? Summa atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Teks ayat jelas. Puasa itu mulai dari fajar sampai malam kan? Lalu kita biarkan otak kita sendiri. Jam berapa malam ya? Malam itu terbentang dari mulai ghurub syams sampai ada nanti sepertiga malam juga masih malam juga namanya. Sampai menjelang fajar itu masih malam. Malam yang mana? Maka saudara-saudara kita, jumhur ulama sepakat bahwa yang namanya buka puasa tadi hadis yang saya salah baca tadi. Ya. Ini hadis di halaman pertama tadi itu. Idza aqbala al-lailu min hahuna
wa adbaran naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara shaim. Ya. Apabila matahari sudah amit undur, menjelanglah malam, maka di situ sudah dibenarkan orang yang puasa berbuka. Berarti yang dimaksud dengan malam pada buka adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Nah, ditambah lagi ta'jil. Kalau puasa harus cepat, begitu mau langsung buka dulu. Tapi jangan sampai kita kan buru-buru sebelum adzan udah makan dulu, jangan. Acok itu mah. Ya, sama dengan sahur juga. Akhir sahur. Sebaiknya sahur diakhirkan, tapi jangan punya pikiran kan terakhir, tapi 2 menit mau adzan itu. Jangan seperti itu. Besok akan kita bahas tentang sahur juga insyaallah. Lah, nanti ada saudara kita yang memaknai bolehnya buka puasa itu dengan tekstual lail. Ya, wal laili idza yaghsha. Malam itu ketika gelapnya sudah membungkus kita. Mereka mengatakan kalau maghrib mah belum gelap. Itu baru mega merah. Kalau mega merah kan tanduk setan, ada 2 tanduknya tuh mega tuh kan. Ya. Itu mah baru keluar mega merah maghrib. Jadi kapan mulainya? Kalau begitu boleh makan kalau sudah waktu isya karena sudah gelap. Itu saudara-saudara kita kaum Syiah tidak apa-apa. Itu pendapat kan. Mereka kan kuatnya. Kita sampai maghrib pajang ludah mulu dari tadi. Kita mau yang mana? Yang sampai maghrib atau sampai isya? Ini saya coba aja, suruh milih dulu deh. Ini maghrib atau isya? Kalau bisa ma'asar ya. Kita kewajibannya hanya menjelaskan bahwa apa yang diamalkan para ulama kita sudah benar, sudah benar. Tapi kalaupun ada saudara kita yang berbeda, biarkan. Perbedaan itu adalah keindahan, ya. Tidak boleh dicaci maki lah, gitu kan. Tidak boleh di melo-melin, dia ngomongin, tidak usah. Kita amalkan saja apa yang kita yakini. Kita tidak perlu sibuk dengan mengurusi perbedaan dengan saudara kita, ya. Al-Fatihah.